Shalom, salam kesembuhan, salam kekuatan, salam bahagia, salam kemenangan. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara, kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemik dan belum selesai. Saudara, tetapi saya mau berkata ada satu kemenangan, ada satu cara yang Alkitab ajarkan yang menurut kita, saudara, tidak masuk akal. Hari itu ibu mertua daripada Petrus demam dan Tuhan datang menghardik. Saudara, Tuhan menghardik demam itu, Tuhan menghardik penyakit itu, dan dia langsung sembuh. Saudara, saya mau berkata dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa baik-baik, saudara. Saudara, kita perlu menghardik, saudara. Dan saya berdoa menghardik atau bicara dengan keras, bicara dengan iman, bicara sebagai pengakuan, mengumandangkan, saudara. Seringkali harus kita buat. Saudara, apa yang harus kita hardik? Yang pertama, saudara, adalah keadaan kita. Saudara, beberapa orang dalam kondisi seperti ini menjadi lesu, menjadi lemah, menjadi ketakutan, menjadi, saudara, terlalu cerewet. Mungkin di rumah, saudara, dan mengeluh. Dan saudara perlu menghardik. Saudara, saya belajar buat hidup saya. Saya tidak hanya menghardik orang lain, tapi saya selalu mulai dengan menghardik diri sendiri. Ada hari-hari biar bagaimanapun, saudara, saya menjadi bosan. Saya mulai belajar mengeluh, saudara, ya. Dan kadang-kadang, saudara, saya makan ini, saya bilang gak enak. Saya makan ini, kurang ini. Saudara, saya mulai melihat keadaan dan mulai mengeluh. Dan pada waktu itu mulai kelihatan muncul dalam hidup saya mulai menghardik. Saya biasanya lihat ke kaca dan saya mulai berkata, Iin, berhenti menjadi orang yang mengeluh. Berhenti tidak tahu diri. Mari bersyukur buat semua yang menjadi berkat Tuhan. Dan saya mulai mengucapkan banyak berkat Tuhan. Saya berkata, lihat kamu diberkati, lihat kamu sehat, lihat kamu punya anak yang baik, lihat kamu punya suami, keluarga yang sangat sempurna. Lihat betapa Tuhan beri dalam hidupmu. Kalau sampai kamu berani mengucap, kamu berani tidak mengucap syukur. Kalau sampai kamu berani mengeluh, kalau sampai kamu masih bersungut-sungut, itu keterlaluan. Saudara, kadang-kadang kita perlu menghardik diri kita. Saudara, kadang-kadang saya malas. Dan saya berkata, terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau kamu malas, itu kamu gak tahu diri. Saudara, seringkali pada saat saya, saudara, menjadi santai. Saya berkata, lihat begitu banyak pekerjaan ladang sudah menua. Saudara, semua sudah menguning. Kalau saya diam-diam saja dan tidak mau turun ke jalan hari-hari ini, itu adalah sebuah kemalasan. Dan Alkitab berkata, hai kamu, hamba yang malas dan jahat, celakalah kamu. Saudara, berapa banyak kita berani mengambil ayat yang keras? Berapa banyak kita berani mengambil ayat yang berkata, kalau matamu menyesatkan engkau cungkilah. Berapa banyak kita berani berkata, ada ayat yang berkata, kalau tanganmu menyesatkan engkau potonglah. Saudara, seringkali kita tidak berani menghardik diri sendiri. Saudara, dan itu membuat kita menjadi lemah. Saya selalu berkata, kalau engkau lemah dengan dirimu sendiri, maka dunia akan menekan dan menghancurkan. Dunia akan menjadi keras dengan hidupmu. Tapi kalau engkau keras dengan dirimu sendiri, maka dunia akan menjadi lemah. Dunia akan di bawah kakimu. Pilihan di tangan kita. Saudara, ada yang kedua yang kita perlu hardik. Saudara, adalah penyakit, adalah kuasa kegelapan, adalah iblis. Saudara, ada begitu banyak roh di Alkitab. Saudara, ada roh tuli, ada roh kebodohan, ada roh, saudara, yang membuat bisu. Alkitab mengajarkan itu. Saudara, Alkitab berkata kita harus menghardik itu. Apakah hari-hari ini saudara cuma berpikir bahwa ini adalah, saudara,
sebuah penyakit. Tapi saudara bisa berkata dalam nama Yesus, COVID pergi. Bukankah Tuhan berkata kalau kita percaya gunung akan pindah? Ini cuma virus kecil. Apa susahnya akan pindah? Saudara, berapa banyak kita tidak mau menghardik. Kita malu. Karena kita berpikir saudara, rasanya nggak intelek. Tetapi saya mau berkata Tuhan adalah Tuhan sumber segala ilmu. Tuhan adalah Tuhan sumber segalanya. Bahkan bayangkan 2000 tahun yang lalu, sebelum ada chip, sebelum ada tanda, sebelum ada tato, Tuhan berkata one day orang tidak bisa menjual, orang tidak bisa membeli, orang tidak bisa melakukan apapun tanpa tanda itu. Tuhan sudah tahu. Di surga ada banyak chip, ada banyak saudara model-model seperti itu yang kita tinggal bicara, saudara kita tinggal lewat dan kita terdeteksi siapa kita. Saudara, semua intelektual, semua teknologi, semua gadget surga lebih dahulu. Saudara bayangkan Wahyu berkata, dan kepada patung itu diberikan kuasa untuk bicara. Bukankah sekarang banyak robot? 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bicara. Karena apa? Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau saudara berkata bahwa Tuhan Yesus hari itu ketinggalan zaman dan gak tahu, sehingga dia menghardik demam, saudara salah besar. Karena dia tahu di belakang semua penyakit ada roh. Karena dia tahu bahwa kuman, virus adalah makhluk hidup yang bisa diusir. Karena dia tahu kuasa perkataan, gelombang ini bisa mengusir, bisa memindahkan, bisa menciptakan. Saudara, hari ini persoalannya di hidup kita. Apakah saudara percaya? Apakah saudara menghardik itu dengan kuat? Menghardik ketakutan, menghardik roh kemalasan, menghardik sakit penyakit, menghardik saudara kelemahan, menghardik demam. Saudara, apakah saudara mengusir itu dengan kuat? Saudara, yang ketiga, saudara, hari-hari ini apakah kita tinggal diam ataukah saudara bangun dan melayani Tuhan? Saudara, ayatnya kenapa dihardik supaya penyakit itu pergi dan perempuan itu segera bangun dan melayani Tuhan. Saudara, di dalam kondisi seperti ini ada banyak orang yang tidak bangun dan tidak melayani Tuhan. Rohanimu lemah, rohanimu suam, bahkan rohanimu sebenarnya sedang tertidur. Karena itu menjadi sebuah masalah. Karena itu Tuhan berkata, bangun nak, bangun. Hardik dengan sangat kuat. Karena Tuhan mau berperkara dengan saudara. Tuhan mau berperkara dengan saudara. Hari ini di ayat yang selanjutnya dikatakan, karena Tuhan mengutus saudara dan Tuhan menyertai saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara tidak sendiri, tapi saudara bersama Tuhan. Saudara, hari ini saya bertanya, apakah kita sadar bahwa kita diutus ke dunia? Hari-hari ini apakah saudara dengar suara Tuhan? Bahwa Tuhan mengutus saudara untuk menjadi berkat, untuk mendoakan orang sakit, untuk saudara menghibur mereka yang takut, untuk mendoakan mereka yang kesepian, untuk menjadi tangan Tuhan, mengulurkan saudara, membelai, memberikan saudara tuntunan. Jangan diam. Ini hari, waktu, saat supaya kita melayani Tuhan. Supaya kita tahu, mari pergi kemana yang Tuhan utus. Dan kita tidak akan pergi sendiri. Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Saudara, selama pandemik ini saya sudah pergi ke pelosok. Saya ke Bantar Gebang, saya ke rumah sakit. Saudara, saya mendoakan banyak orang. Saya memakamkan saudara atau mengikuti kebaktian penghiburan. Saudara, dan saya melihat dimanapun saya pergi, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan. Dan saya berdoa, ada banyak dari saudara yang mungkin sedang di rumah. Saudara sedang tidur rohanimu. Bangun dan melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan menunggu saudara.